Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rindu dendam berarti kerinduan yang disertai kecintaan yang mendalam. Pada tahun 1934, seorang penyair Indonesia bernama J.E. Tatengkeng menerbitkan buku kumpulan puisinya berjudul Rindu Dendam. Puisi-puisinya bertutur tentang kerinduan dan kecintaan yang mendalam kepada alam dan Sang Penciptanya. Pada masa kini ada juga lagu-lagu yang berjudul Rindu Dendam, seperti yang dinyanyikan kelompok Mantra yang isinya kecintaan kepada sesama manusia, atau lagu yang dinyanyikan Jihan Audi yang isinya cinta segitiga. Rindu dendam, kerinduan yang disertai kecintaan yang mendalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa Advent menjelang hari Natal, ada sebuah lagu yang sering dinyanyikan dalam kebaktian yang isinya juga tentang rindu dendam. Lagu apakah itu? Dan rindu dendam siapa kepada siapa? Lagu itu berjudul O Datanglah Immanuel, Kidung Jemaat 81 yang aslinya berbahasa Latin Veni Veni Immanuel. Lagu ini menggambarkan rindu dendam umat Israel yang selama berabad-abad menantikan kedatangan Mesias. Pada refrennya berbunyi, "Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel." Syair lagu ini merupakan nyanyian Latin dari abad pertengahan, mungkin abad 12, yang dibaca dalam doa senja setiap hari dari tanggal 17 hingga 23 Desember. Ada 7 gelar bagi Yesus, yaitu Sang Hikmat, Tuhan, Tunas Isai, Kunci Daud, Surya Pagi, Raja segala bangsa, dan Immanuel. Sedangkan lagunya merupakan lagu Perancis dari abad ke-15 yang disempurnakan oleh Thomas Helmore pada abad 19. Walaupun lagu aslinya terdiri dari 7 bait, namun saat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris hanya tinggal 5 bait. Mesias sebagai Sang Hikmat dan Raja segala bangsa tidak ikut diterjemahkan. Maka Kidung Jemaat 81 juga terdiri dari 5 bait. Tiap bait lagu ini menggambarkan salah satu gelar yang diberikan kepada Mesias. Mari kita lihat satu persatu. Pada bait pertama, Mesias digambarkan sebagai Immanuel, sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pada bait kedua, Mesias digambarkan sebagai Tunas Isai, yang merupakan gelar untuk Mesias pada Yesaya 11 ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada bait ketiga, Mesias digambarkan sebagai Surya Pagi, yang merupakan gelar dalam Maliakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya.
Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Pada bait keempat, Mesias digambarkan sebagai kunci Daud. Sebuah gelar untuk Mesias dalam Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Pada bait kelima, Mesias digambarkan sebagai Tuhan Allah. Sebagaimana gelar pada Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Mengapa harus ada 5, bahkan 7 gelar sekaligus untuk Mesias? Tidak lain karena rindu dendam umat Israel yang merindukan dengan penuh kecintaan datangnya Mesias yang akan melepaskan mereka dari segala penderitaan dan memberikan keselamatan serta kehidupan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada minggu Advent terakhir ini kita belajar untuk memiliki kerinduan yang sama, rindu dendam, kerinduan yang penuh kecintaan kepada Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat dunia, agar kita dapat menyambut Natal dengan penuh sukacita. Kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu membawa pengharapan, cinta kasih, keselamatan, dan kehidupan bagi dunia, tidak hanya bagi umat Israel. Dunia saat ini membutuhkan pengharapan, cinta kasih, keselamatan, dan kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai, di tengah berbagai persoalan dan tantangan yang ingin memecah belah negeri kita tercinta. Di tengah berbagai masalah dan pergumulan hidup kita masing-masing, mari kita tetap bersorak menyambut kedatangan Yesus. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Amin.